Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sepanjang malam yang kami lalui, kami ada dalam lindungan-Mu. Dan bahkan Engkau memberkati setiap kami hingga pagi hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau Tuhan. Percaya Tuhan bahwa sepanjang hari ini ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
perintahmu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau kita ada saat ini karena kita ini mau mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita dimampukan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita, Tuhan membawa hidup kita untuk terus bertumbuh hingga Kristus makin nyata dalam hidup kita. Firman bekerja dalam hidup kita. Karenanya kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu.
biar Engkau makin nyata dalam hidup kami. Firman menuntun kami, firman mengubah kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah pujian penyembahan kami memuliakan nama-Mu dan firman-Mu benar-benar memberkati hidup kami, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena itu menyukakan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, berkatilah menjadi bangsa dan negara yang maju, yang terus diberkati Tuhan dengan segala pembangunan, infrastruktur maupun perekonomian yang terus Tuhan Engkau membantu, menolong, memulihkan, memberkati setiap usaha-usaha pemerintah yang ada, memberkati keadaan hidup sosial masyarakat juga Tuhan, memberkati juga Tuhan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat di seluruh Indonesia ini. Biarlah kami terus membangun sikap toleransi di dalam perbedaan suku, agama, dan ras yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa negara Indonesia ini, dan biarlah bangsa ini mengalami sukacita, damai, sejahtera Kristus. Engkau memberkati juga daerah-daerah yang masih ada di yang mengalami bencana alam. Tuhan juga menolong memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa kota kami, kota Semarang. Biarlah Semarang ini semakin indah, semakin maju. Terus ada pembaharuan, perbaikan di segala bidang, baik di dalam perekonomian maupun infrastruktur prasarana yang ada. Tuhan, campur tangan bagi pemerintahan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan di kota kami, kota Semarang ini. Tuhan, berkati gereja Efrata, berkati seluruh pemimpin yang ada, baik Gembala Sidang Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta keluarga yang ada, dan juga Ibu Gembala Penasihat Tante Trivena. Berkati hidup mereka dalam pelayanan, berkati para pengurus yang ada, memberkati seluruh tim pelayanan, staf hamba Tuhan. Semua kami boleh melayani, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberkati juga setiap rancangan ibadah di sepanjang hari-hari ini. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan. Berkati Tuhan, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu setiap pelayanan ibadah. Itu memuliakan nama Tuhan, memberkati setiap kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah-rumah sakit, yang dirawat jalan di rumah dalam pemulihan. Tuhan pasti tolong dan sembuhkan mereka dengan sempurna. Berkati juga Tuhan perekonomian umat-umat-Mu, biarlah mereka bangkit dan perekonomian mereka semakin meningkat. Usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, semuanya berhasil karena Tuhan memberkati. Berkati juga setiap rumah-rumah tangga yang ada, dan mereka mengalami perubahan dari hari ke hari. Setiap pribadi, individu, Tuhan terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu di pelayanan di Efrata ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami dengar firman-Mu. Kami siap dan kami percaya firman-Mu memberkati kami dengan pengurapan yang kudus dari hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan men-sharekan renungan yang saya bagikan. Hidup adalah proses. Nah, sebagian besar sering memahami yang namanya proses dalam kehidupan kita. Terkadang banyak orang yang menjalani proses itu dengan santai. Ada juga yang menjalani proses itu dengan penuh beban yang sangat berat. Tapi saya mau di sini mau membahas sesuatu, yaitu hidup dalam prosesnya Tuhan. Hidup dalam prosesnya Tuhan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa sangatlah berat, sangat susah. Banyak aturan-aturan yang harus saya lakukan seperti ini. Saya nggak sanggup dengan proses yang Tuhan berikan kepada saya. Jika kita mau bertumbuh, kita harus mau diproses sama Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kita mau proses, kita mau bertumbuh dengan baik, kita harus mau melakukan proses yang begitu sakit mungkin. Seperti halnya bayi yang mau belajar berjalan.
Bayi yang baru lahir tidak mungkin lahir langsung dia bisa berjalan. Tapi dia melakukan prosesnya dulu. Itu apa? Dia belajar merangkak. Habis merangkak dia belajar untuk berjalan. Jatuh bangun. Dia jalan lagi, jatuh lagi. Mungkin hampir juga ada yang sampai lututnya terluka karena harus belajar berjalan. Menyakitkan. Proses itu sangat menyakitkan. Tapi kita mau belajar bersama bahwa prosesnya Tuhan itu enak, Bapak Ibu. Meskipun kita tahu banyak peraturan yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menyukakan apa yang telah diatur oleh Tuhan, pasti itu sangat mengenakan, Bapak Ibu. Nah, berikutnya proses sama dengan ketundukan. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang mengangkat batu. Memang proses itu sangat banyak peraturannya, sangat sakit. Kadang Tuhan, kenapa di saat aku harus mengikuti Engkau, aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Saya nggak sanggup, Tuhan. Apakah aku mengikuti Tuhan? Apakah aku harus mengikuti Yesus? Ini yang aku rasakan. Kenapa di saat aku tunduk sama Engkau, aku mengalami seperti ini? Saya tidak sanggup, Tuhan. Kalau Engkau mau hidup dalam proses Tuhan, bertumbuh dengan baik, bertumbuh secara rohani dengan baik, jangan pernah Engkau mengomel, menggerutu. Tuhan, masalahku banyak. Kenapa aku tuh ikut Tuhan? Masalahku seperti ini. Kenapa waktu aku ikut Tuhan bisnisku seperti ini? Akhirnya mulai menyalahkan Tuhan karena masalah yang datang kepada kita. Di saat kita mengerti prosesnya Tuhan, kita mulai nyaman, mengerti maksud Tuhan itu apa sih? Maksud Tuhan itu apa sih, proses yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita simak, Bapak Ibu, bahwa dalam bahasa Yunani dikatakan hupo dan taso, ya. Hupo itu artinya di bawah, dan taso itu artinya diatur. Kita memosisikan diri kita tuh di bawah. Kita tuh sebagai hamba. Hamba itu apa sih kerjaannya? Ya disuruh. Kita mau diatur. Kita nggak boleh ngeyel. Kalau Tuhan suruh ini kita harus jalankan. Kadang ada orang yang bilang, nggak enak loh, nggak enak. Dulu aku waktu nggak kenal Tuhan, aku tuh hidupnya kayak gini, enak banget, enjoy, bisa senang-senang. Sekarang kok ikut Tuhan tuh malah apa-apa nggak boleh ya, dibatasi ya. Dulu aku pernah mengalami ini. Saya rasanya enak banget, nyaman banget, memiliki teman-teman yang sefrekuensi. Akhirnya kenal Tuhan, Tuhan tangkap saya. Kok rasanya nggak enak banget. Penghasilanku semakin berkurang. Teman-teman pada menjauhi saya, ngomel lagi, menyalahkan Tuhan. Padahal di sini Tuhan mau mengatakan bahwa kalau engkau hamba, engkau mau diatur sama Tuhan, enggak, jangan perlu kamu ngeyel. Kenapa sih kita nggak perlu ngeyel? Kenapa kita harus mau ikut-ikutin peraturannya Tuhan? Kenapa? Apakah kita nggak boleh sih lari dari hadapan Tuhan? Apakah kita harus nurutin semua segala perintah Tuhan? Jika kita melakukan ketundukan, merupakan hal yang mudah bagi kita yang mengasihi Dia.
dan akan terasa sulit karena kita tidak benar-benar mengasihinya. Jika kita tunduk sama Tuhan, itu akan sangat mudah. Kita akan merasa nyaman dengan aturan-aturan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan, karena kita mengasihinya, karena kita mau mengasihinya, kita menganggap semuanya itu hal yang mudah. Dan akan terasa sulit kalau kita tuh benci dengan aturan-aturan yang Tuhan kasih. Kita menganggap bahwa hal ini sangatlah berat. Kita menganggap itu sangat sulit. Aku nggak bisa melakukannya. Dulu aku jika ada orang yang melakukan kesalahan kepadaku, aku harus marahin dia. Aku harus hajar dia. Aku harus caci maki dia. Kenapa di saat aku ikut Tuhan, orang lain memarahi aku, mencaci maki aku, memfitnah aku, kenapa aku harus sabar? Aku nggak bisa, Tuhan. Itu sangat sulit bagiku. Kalau engkau nggak mengasihi, benar-benar engkau nggak mengasihi dia, engkau menganggap bahwa itu hal yang sangat sulit dan engkau nggak akan pernah bisa melakukannya. Tapi di saat engkau benar-benar menaruh harapanmu kepada Tuhan, menaruh segala bebanmu kepada Tuhan, engkau menganggap bahwa Tuhan, hidupku, tubuhku ini milikmu. Aku mau nurut sama engkau, Tuhan. Karena aku tahu, Tuhan, engkau Bapa telah mati bagiku, dan engkau telah mati di salib karena aku. Ini tidak ada apa-apanya, Tuhan, selain dari pengorbanan yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan. Saya mau belajar, Tuhan, untuk tunduk sama engkau. Kita mau belajar, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mau belajar tunduk sama Tuhan, mau belajar cinta sama Tuhan. Ingat pengorbanannya apa buat kita. Pengorbanannya sungguh besar. Coba bayangkan, di saat Tuhan enggak mau disalib untuk kita, apakah kita akan hidup dalam dosa terus? Dan apakah kita yang akan berkorban untuk diri kita sendiri? Paling kita enggak mau. Tapi hanya Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk kita, Bapak Ibu. Dalam Roma 13 ayat 5 mengatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Kita tuh perlu namanya mengikis kedagingan kita, mengikis keegoan kita. Mengikis kedagingan itu mungkin sebagian orang menganggap itu sangat sulit, karena itu sangat menyakitkan. Ego kita yang sangat besar kadang itu untuk memaafkan orang itu sungguh-sungguh susah. Dulu sebelum saya bertobat, saya nggak kenal Tuhan. Jujur saya nggak kenal Tuhan, meskipun saya hidup dalam keluarga pendeta, lahir secara Kristen, tapi saya nggak kenal, benar-benar kenal siapakah Yesus itu. Saya menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menolong saya, Tuhan Yesus tidak bisa melindungi saya, hanya saya yang bisa melindungi diri saya sendiri. Saya 6 tahun mengikuti perguruan bela diri, yang pernah waktu itu saya pernah khotbahkan beberapa yang lalu. Saya mengikuti bela diri selama 6 tahun. Saya beranggapan bahwa saya nggak perlu Yesus, bahwa Yesus itu nggak bakal bisa melindungi saya. Yang bisa melindungi saya itu saya sendiri. Dan tiap hari kerjaan saya hanya bertengkar dan bertengkar dengan orang-orang yang
yang nggak saya sukai dan orang-orang yang membuat masalah dengan saya nggak bisa punggahi dan saya bakal hajar. Saya akan hajar nih. Setelah Tuhan tangkap saya di beberapa tahun itu, Tuhan tangkap saya di saat ada orang yang memfitnah saya, orang yang menghina saya. Hati saya geram, ingin rasanya membalas. Tapi waktu saya ikut Tuhan, kenal Tuhan, Tuhan, kenapa sih di saat aku ikut Engkau, aku gak bisa membalas, tapi malah Tuhan nyuruh saya untuk mengasihi musuh saya. Itu hal yang berat Bapak Ibu. Dalam hati itu dongkolnya luar biasa kalau kita dihina. Ya kalau cuma satu dua orang pernah saya, banyak orang yang menghina saya, yang merendahkan saya. Saya hanya sabar. Saya hanya menangis dalam Tuhan bahwa Tuhan, saya nggak sanggup. Masa saya harus mendengarkan celotehan seperti itu tiap harinya? Saya nggak sanggup Tuhan. Tapi itu Bapak Ibu, kita mau belajar untuk mengikis kedagingan kita. Memang sakit banget. Sakit luar biasa untuk mengikis kedagingan itu, mengikis ego kita. Kita mengikis kedagingan kita, keegoan kita, bukan karena Tuhan ingin kita, bukan Tuhan ingin kita, bukan karena kita menginginkan supaya Tuhan lebih cinta kita, melainkan Tuhan memang sudah cinta akan kita, Bapak Ibu. Itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai hambanya, itu sebuah kewajiban kita untuk mengasihi Dia. Kita percaya bahwa kita belajar untuk mengikis keegoan kita. Jangan karena berpikir bahwa Tuhan akan cinta akan saya, tapi memang Tuhan sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Ayat berikutnya mengatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita di ayat 28 dulu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya kadang tidak berpikir bahwa Tuhan akan memanggil saya sebagai hambanya menuruti rencana Allah. Kadang saya berpikir bahwa ya kali Tuhan, aku menjadi seorang hamba Tuhan. Ya kali Tuhan, kok Tuhan gak cari yang lain? Kenapa harus saya? Tuhan tahu beberapa tahun yang lalu Tuhan tahu masa lalu saya seperti apa. Tapi kenapa Tuhan memilih saya? Karena saya berpikir bahwa saya nggak layak Tuhan untuk menjadi pilihan Tuhan, ataupun sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa Tuhan nggak cari yang lain? Kenapa harus saya? Tapi saya waktu mengetahui ayat ini, wah Tuhan itu mengasihi saya, seberapa buruk saya, Tuhan mengasihi saya. Mungkin Bapak Ibu di teman-teman di tempat ini berpikir bahwa kenapa Tuhan memilih saya untuk menjadi pelayannya? Kenapa Tuhan gak cari yang lain? Kita harus turut bangga bahwa Engkau itu termasuk pilihan-pilihan Tuhan. Kita masa bangga kalau Tuhan pilih kita
menjadi pelayannya. Dan karena nggak semua orang bisa dapatkan itu. Jangan merasa bahwa ikut Tuhan itu sangatlah berat. Sangat berat sekali. Kenapa saya mengalami ini dan itu atau saya ikut Tuhan? Kita harus tahu bahwa Yesus itu mau mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Dan karena kita itu adalah pilihannya, kita itu adalah sebuah rencananya Allah. Dan ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terkadang Tuhan menguji kita. Seberapa besar sih imanmu? Seberapa besar sih cintamu kepadaku? Seberapa besar kasih sayangmu kepadaku? Seberapa besar engkau mengutamakan aku dalam hidupmu? Terkadang Tuhan memberikan kita ujian-ujian. Bukan Tuhan untuk meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tidak membenci kita, akhirnya Tuhan pergi dari kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah pergi meninggalkan kita sama sekali. Tapi memang Tuhan akan memberikan kita ujian untuk mengetahui seberapa besar sih kasih-Mu kepadaku. Mungkin dengan orang-orang sekitar kita yang telah saya ceritakan tadi, bahwa di saat orang-orang menghinamu, di saat orang-orang mau fitnahmu, apakah responmu? Jika engkau mau bertumbuh dan melalui proses-proses yang Tuhan berikan, gimana responmu? Apakah engkau mau sabar, mau menyerahkan semua hanya itu kepada Tuhan, atau engkau mau mengomel dan kau akan membalas orang-orang yang melawanmu? Kita mau belajar bersama Bapak Ibu bahwa ikuti prosesnya Tuhan. Jika engkau mau bertumbuh dengan baik, engkau akan bertumbuh dengan baik. Kita sama-sama belajar. Dan tidak sepenuhnya saya seperti ini, karena juga saya masih belajar, Pak. Saya juga mengalami yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Tapi saya masih mau belajar. Saya masih mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Terkadang kita harus merendahkan diri kita. Memang Tuhan nyuruh kita untuk merendahkan hati kita. Merendahkan dirimu. Waktu itu saya pernah dalam kuliah kampus, saya benar-benar direndahkan. Dalam satu kelas itu saya direndahkan bahwa saya tidak bisa menguasai dalam satu mata kuliah gitu. Saya dihina-hina bahwa saya nggak bakal bisa, saya nggak bakal mampu untuk belajar mata kuliah ini. Saya dihina-hina terus bahwa Yus itu nggak bakal bisa, mending Yus dikeluarkan aja dari kelas ini. Itu yang membuat saya sakit banget. Tuhan kayak gini amat sih, perasaan apakah aku harus membalas? Apakah aku harus telan kata-kata itu dengan mentah-mentah? Seakan-akan seperti sampah yang seenaknya dibuang. Tapi dari situ saya belajar bahwa jika saya nggak bisa, saya mau belajar. Saya harus mau belajar lebih giat lagi. Saya mau proses lebih lagi diri saya, supaya saya bisa melakukan apa yang susah buat saya, yang sulit buat saya. Saya mau belajar
Akhirnya saya mau belajar 1 minggu itu saya mau belajar. Akhirnya waktu ujian saya mendapatkan nilai yang bagus. Di saat saya menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang sendiri. Dan orang yang menghina saya akhirnya apa? Dia pun yang mendapatkan nilai yang jelek. Bukan sombong, tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Di saat kita mau merendahkan hati kita dan kita mau menyerahkan semuanya itu untuk Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan gak ingin mempermalukan anak-anaknya. Tuhan gak ingin anaknya itu malu. Tuhan gak mau. Tuhan ingin anaknya itu selalu berharga di matanya, Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita menerima cacian yang mentah-mentah. Tuhan sedih kalau anak-anaknya dihina orang. Tuhan pasti sedih. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu, Bapak Ibu. Di saat saya mau ikuti prosesnya Tuhan, jatuh bangun itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Saat saya mau ikutin prosesnya Tuhan, akhirnya apa? Tuhan berikan saya sebuah hadiah, sebuah kepercayaan yang sangat-sangat berharga dalam diri saya, Bapak Ibu. Itu apa? Saya diberi pelayanan di beberapa gereja-gereja besar di Semarang. Dalam pelayanan musik saya dipercayakan di gereja-gereja lain. Padahal dulu teman-teman saya bilang bahwa kamu gak bakal bisa main musik di tempat lain. Skillmu aja kayak gitu, kamu bisa-bisa mau mempermalukan kampusmu. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan saya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan gak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita, supaya kita tuh bisa dihina-hina seenaknya dengan orang lain. Maka belajar untuk merendahkan hati kita, belajar untuk tunduk, belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk diatur oleh Kristus. Love your enemies, kasih musuhmu. Dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kita mau mengasihi musuh kita. Loh, kenapa? Itu hal yang sangat susah. Dia sudah membuat saya seperti ini. Kenapa saya harus mengasihinya? Padahal Tuhan ngomong, kasihlah musuhmu dan doakanlah dia. Saya juga pernah mengalami bahwa aku harus mengasihi orang yang telah benar-benar menyakiti hati saya, yang telah mempermalukan saya di depan umum. Apakah saya harus mengampuni? Waktu saya belajar, saya mau tunduk sama Tuhan, saya pergi ke ruang doa dan saya berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni. Itu serasa air mata itu rasanya tumpah, bukan karena cengeng, tapi karena benar-benar kita tuh bisa merasa lega gitu. Karena kita tuh benar-benar rasanya mengikhlaskan orang yang telah menyakiti kita gitu. Kita mau mengasihinya, saya mendoakan untuk mereka. Itu hal yang sangat berat dalam hidupan saya, tapi waktu saya melakukan itu rasanya kayak dingin, tenang. Karena kita tidak merasa terbeban lagi. Karena kita percaya kita itu berharga di matanya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa dirimu itu gak berharga karena perkataan orang lain. Kita mau belajar bertumbuh, belajar berproses dengan baik. Segala ujian apapun yang kita hadapi, kita mau belajar dengan baik, tanpa harus menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Dalam keadaan apapun kita mau ikut Yesus. Amin, Bapak Ibu.
saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu. Saya yakin bahwa lagu ini akan membuat kita lebih percaya akan janji Tuhan dalam diri kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam sebuah masalah apapun, dalam cobaan apapun, bahwa Yesus selalu ada dalam diri kita. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dituntun Tuhan bisa memasuki minggu yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh menyembah, boleh merenungkan firman, dan kami mau bertumbuh di tahun yang baru ini. Biar kami semakin kuat dengan Tuhan dan mengalami sukacita bersama Tuhan. Biar hidup kami makin menyenangkan Engkau. Kami percaya Tuhan bersama, Tuhan beserta, semua indah bersama Tuhan. Kami memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semua yang dilakukan. Juga khususnya Saudara Yosi yang sedang menyampaikan firman. Tuhan memberkati hidupnya, memakai hidupnya semakin dahsyat, semakin indah dalam pelayanan, masa depan, semuanya bersama Tuhan. Berkati kami semua, bahkan sepanjang minggu ini kami akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Mari saudara, masuk hari dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.